Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 2, mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dian Kartikasari, Esket MMRS, akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami mengenai subsistem upaya kesehatan dan penelitian dan pengembangan kesehatan. Kami beranggotakan 8 orang, diantaranya yaitu Anindita Kumar, Bima Ardi Alfarizi, Gamelia Galuh Prinalupi, Herdina Arahmi, Lanang Laksita Aji, Lisa Julkarnain Putri, Rizka Livia Khairunisa, serta Zahra Ifada Ulia Azhar. Topik bahasan yaitu yang pertama, pengertian subsistem upaya kesehatan, yang kedua, tujuan subsistem upaya kesehatan, yang ketiga, unsur-unsur subsistem upaya kesehatan, yang keempat, prinsip subsistem upaya kesehatan, yang kelima, penyelenggaraan subsistem upaya kesehatan, yang keenam, pengertian subsistem penelitian dan pengembangan, yang ketujuh, tujuan subsistem penelitian dan pengembangan, yang kedelapan, unsur-unsur subsistem penelitian dan pengembangan, yang kesembilan, pengertian subsistem penelitian dan pengembangan, dan yang kesepuluh, penyelenggaraan subsistem penelitian dan pengembangan. Topik bahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian subsistem upaya kesehatan. Pengertian subsistem upaya kesehatan yaitu pengelolaan upaya kesehatan yang terpadu, berkesinambungan, paripurna, dan berkualitas, meliputi upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan yang diselenggarakan guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Yang kedua yaitu mengenai tujuan subsistem upaya kesehatan. Tujuan subsistem upaya kesehatan yaitu terselenggaranya upaya kesehatan yang adil, merata, terjangkau, dan bermutu untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Lalu yang ketiga, unsur-unsur subsistem upaya kesehatan. Unsur-unsur subsistem upaya kesehatan meliputi upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya upaya kesehatan, serta pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan. Lalu yang keempat, prinsip subsistem upaya kesehatan. Prinsip subsistem upaya kesehatan terdiri dari 1. Terpadu, berkesinambungan, dan paripurna. 2. Bermutu, aman, dan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, adil dan merata. 4. Non-diskriminasi. 5. Terjangkau. 6. Teknologi tepat guna. Dan yang ketujuh, bekerja dalam tim secara cepat dan tepat. Prinsip terpadu, berkesinambungan, dan paripurna menjelaskan tentang upaya kesehatan bagi masyarakat harus diselenggarakan secara terpadu, berkesinambungan, dan paripurna, meliputi upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan, hingga pemulihan, serta rujukan antar tingkatan upaya. Prinsip bermutu, aman, dan sesuai kebutuhan menjelaskan tentang pelayanan kesehatan bagi masyarakat harus berkualitas, terjamin keamanannya bagi penerima dan pemberi upaya, dapat diterima masyarakat, efektif dan sesuai, serta mampu menghadapi tantangan global dan regional. Prinsip adil dan merata menjelaskan tentang pemerintah wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan merata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar negeri dalam kondisi tertentu. Prinsip non-diskriminasi menjelaskan tentang setiap penduduk harus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, bukan status sosial ekonomi, dan tidak membeda-bedakan suku atau ras, budaya, dan agama, dengan tetap memperhatikan kesetaraan dan pengarusutamaan gender, serta perlindungan anak.
Prinsip terjangkau menjelaskan tentang ketersediaan dan pembiayaan pelayanan kesehatan yang bermutu harus terjangkau oleh seluruh masyarakat. Prinsip teknologi tepat guna menjelaskan tentang upaya kesehatan menggunakan teknologi tepat guna yang berbasis bukti, teknologi tepat guna yang berasas pada kesesuaian kebutuhan, dan tidak bertentangan dengan etika dan norma agama. Lalu prinsip bekerja dalam tim secara cepat dan tepat menjelaskan tentang upaya kesehatan yang dilakukan secara kerjasama tim, melibatkan semua pihak yang kompeten, dilakukan secara cepat dengan ketepatan atau presisi yang tinggi. Slide selanjutnya ini yang kelima yaitu penyelenggaraan subsistem upaya kesehatan. Yang pertama, upaya kesehatan. Upaya kesehatan mencakup kesehatan fisik, mental, termasuk inteligensia dan sosial. Terdapat 3 tingkatan upaya, yaitu upaya kesehatan tingkat pertama atau primer, upaya kesehatan tingkat kedua atau sekunder, dan upaya kesehatan tingkat ketiga atau tersier. Nah, upaya kesehatan tingkat primer terdiri dari PKPP, yaitu pelayanan kesehatan perorangan primer. PKPP adalah pelayanan kesehatan di mana terjadi kontak pertama secara perorangan sebagai proses awal pelayanan kesehatan. Yang kedua ada PKMP. PKMP adalah pelayanan kesehatan masyarakat primer, yaitu pelayanan peningkatan dan pencegahan tanpa mengabaikan pengobatan dan pemulihan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Selanjutnya ada upaya kesehatan sekunder. Upaya kesehatan sekunder ini terdiri dari yang pertama, pelayanan kesehatan perorangan sekunder atau yang biasa disingkat dengan PKPS. PKPS adalah pelayanan kesehatan sekunder yang melayani kesehatan spesialistik, menerima rujukan dari pelayanan kesehatan perorangan primer yang meliputi rujukan kasus, spesimen, dan ilmu pengetahuan, serta dapat merujuk kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk. Yang kedua ada pelayanan kesehatan masyarakat sekunder atau yang biasa disingkat dengan PKMS. PKMS menerima rujukan kesehatan dari pelayanan kesehatan masyarakat primer dan memberikan fasilitasi dalam bentuk sarana, teknologi, dan sumber daya manusia, serta didukung oleh pelayanan kesehatan masyarakat tersier. Nah, yang terakhir adalah upaya kesehatan tersier. Upaya kesehatan tersier ini terdiri dari yang pertama, pelayanan kesehatan perorangan tersier yang biasa disingkat dengan PKPT. PKPT adalah dokter subspesialis atau dokter spesialis yang telah mendapatkan pendidikan khusus atau pelatihan dan mempunyai izin praktek dan didukung oleh tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan. Yang kedua ada pelayanan kesehatan masyarakat tersier atau yang biasa disingkat dengan PKMT. PKMT adalah Dinas Kesehatan Provinsi unit kerja terkait di tingkat provinsi, Kementerian Kesehatan, dan unit kerja terkait di tingkat nasional. Slide selanjutnya yang kedua yaitu pembinaan dan pengawasan. Pembinaan upaya kesehatan ditujukan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan harus didukung dengan standar pelayanan yang selalu dikaji dalam periode tertentu sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan. Yang kedua ada pengawasan. Pengawasan ditujukan untuk menjamin konsistensi penyelenggaraan upaya kesehatan dan dilakukan secara intensif, baik internal maupun eksternal, serta dapat melibatkan masyarakat dan swasta. Berikutnya adalah pengertian dari subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan. Pengertian dari subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan adalah pengelolaan penelitian dan pengembangan, pemanfaatan dan penampisan teknologi dan produk teknologi kesehatan yang diselenggarakan dan dikoordinasikan guna memberikan data kesehatan yang berbasis bukti untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan subsistem penelitian dan pengembangan. Tujuan dari subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan
adalah penelitian dan pengembangan kesehatan bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi, serta produk teknologi untuk menghasilkan informasi kesehatan, teknologi, produk teknologi, dan teknologi informasi kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Lalu berikutnya adalah unsur-unsur subsistem penelitian dan pengembangan. Unsur-unsur subsistem penelitian dan pengembangan terdiri dari yang pertama, biomedis dan teknologi dasar kesehatan, yang kedua, teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik, yang ketiga, teknologi intervensi kesehatan masyarakat, dan yang keempat yaitu humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama yaitu biomedis dan teknologi dasar kesehatan, yang meliputi kegiatan riset untuk memecahkan permasalahan ditinjau dari aspek host, agent, dan lingkungan dengan pendekatan biologi molekuler, bioteknologi, dan kedokteran guna peningkatan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna. Lalu yang kedua yaitu teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik, yang meliputi kegiatan riset untuk menilai faktor risiko penyakit, penyebab penyakit, prognosa penyakit, dan risiko penerapan teknologi dan produk teknologi kesehatan, termasuk obat bahan alam terhadap manusia guna peningkatan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna. Yang ketiga yaitu teknologi intervensi kesehatan masyarakat, yang meliputi kegiatan riset untuk menilai besaran masalah kesehatan masyarakat, mengembangkan teknologi intervensi, serta menilai reaksi lingkungan terhadap penerapan teknologi dan produk teknologi, guna peningkatan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna. Lalu yang keempat adalah humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi kegiatan riset untuk menganalisis bidang sosial, ekonomi, budaya, etika, hukum, psikologi, formulasi implementasi, dan evaluasi kebijakan, perilaku, peran serta, dan pemberdayaan masyarakat terkait dengan perkembangan teknologi dan produk teknologi kesehatan, guna peningkatan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk bahasan ke-9, yakni prinsip subsistem penelitian dan pengembangan, yang terdiri dari terpadu, berkesinambungan dan paripurna, norma agama, bekerja dalam tim secara cepat dan tepat, kebenaran ilmiah, akurat dan akuntabel, persetujuan setelah penjelasan, perlindungan terhadap subjek, penelitian etik. Terpadu, berkesinambungan, dan paripurna meliputi kegiatan riset yang dilakukan berkala dan sebagai kelanjutan hasil riset sebelumnya serta dilakukan menyeluruh di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akurat dan akuntabel dilakukan secara teliti dan berbasis bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya, persetujuan setelah penjelasan, kegiatan yang dilakukan atas dasar persetujuan dari pemerintah dan apabila melibatkan manusia perlu persetujuan yang bersangkutan setelah diberikan penjelasan terlebih dahulu. Bekerja dalam tim secara cepat dan tepat. Kegiatan riset yang dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang terkait dan kompeten, bekerja sama, serta dilakukan secara cepat dengan ketepatan yang tinggi, termasuk dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga peneliti kesehatan. Norma agama tidak boleh bertentangan dengan norma agama dan yang dapat menurunkan harkat dan martabat manusia. Kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah ini didasarkan pada kebenaran ilmiah yang didapatkan melalui tahap-tahap proses, prosedur, metode ilmiah. Yang terakhir yaitu perlindungan terhadap subjek penelitian dan etik. Apabila subjek penelitian manusia harus dilakukan sesuai dengan prinsip etik umum, yakni menghormati harkat dan martabat manusia, berbuat baik, tidak merugikan, dan keadilan. Kemudian, penelitian menggunakan hewan perlu memperhatikan prinsip 3R. Penelitian dan pengembangannya menggunakan manusia dan hewan, percobaan harus mendapatkan persetujuan etik. Berikutnya, penyelenggaraan subsistem penelitian dan pengembangan. Tujuan dari penyelenggaraan subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan adalah terselenggaranya kegiatan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi dan produk teknologi kesehatan
yang ditujukan untuk menghasilkan informasi kesehatan, teknologi, produk teknologi, dan produk teknologi informasi kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Yang terakhir, daftar pustaka Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.